Saya izin screen ya. Baik, untuk Saya izin materi makan dulu, boleh nggak? gimana? Izin sambil makan, boleh nggak? Boleh, silakan, silakan. Ya, Oke, kakak-kakak, makasih. untuk ya sama-sama Kak. Oke, untuk hari ini yaitu materinya orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Mungkin tadi sudah ya kita mengucapkan Assalamualaikum bersama kakak-kakak, salamnya, salam dan bahagia untuk kakak-kakak semua. Kenalkan, saya sebagai fasilitator, nama saya Raden Reva Bachrian. Saya dipanggil Reva. Mungkin kemarin kakak-kakak masih ada kebingungan, di, eh, ada yang bilang kakak ini seorang ibu apa bapak. Sekarang sudah jelaskan kalau saya pribadi ini perempuan. Jadi kakak-kakak jangan ragukan lagi. Baik, untuk selanjutnya saya tadi sudah memperkenalkan diri. Silahkan kakak-kakak tulis nama di kolom chat, lalu sertakan benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak sendiri. Silakan. Kalam chat tuh yang mana sih? Yang di sebelah ada yang segitiga itu, Kak. Oke, Kak Reja. Silakan Kak Reja open mic, perkenalkan dirinya, dari sekolah mana, asal kecamatan mana, dan mengapa memilih Merpati. Tolong jelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Reja Rizky Gunawan dari SDN Hekaremanah 2, Kecamatan Paseh, Kabupaten Majalaya. Saya memilih Merpati karena bisa diibaratkan untuk bebas terbang tinggi, untuk ya intinya apa yang tujuan saya mau kemana bebas gitu, Bu. Ya, tuh, Merpati terbang tinggi gitu ya, Ya gitu, Bu. mencapai cita-citanya. Amin. Oke, terima kasih Kak Reja. Selanjutnya Kak Pani, silakan Kak Pani memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pani Nopianto Prayoga dari SDN Cihelang 02. Kenapa saya memilih bola? Karena bola itu untuk guru PJOK tidak akan jauh dari bola gitu ketika mengajar siswa-siswi di sekolah. Mungkin Ya, seperti betul. itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Pani, bola itu tidak bisa dipisahkan dengan berolahraga ya. Iya, mungkin seperti itu, Ibu. Oke, selanjutnya Kak Niara Ayubeni, beliau memilih air. Silahkan Kak Niara. Selamat siang, perkenalkan saya Niara dari SD Cijagra 03, Kecamatan Paseh. Kenapa saya memilih air? Karena air dibutuhkan oleh semuanya dalam mandi, dalam memasak. Nah, tujuannya supaya saya gitu ingin dibutuhkan oleh sesama rekan atau sama manusia lah gitu, bermanfaat bagi manusia yang lainnya.
Iya, Makasih. iya, sama-sama Kak Niara. Jadi air itu kebutuhan pokok ya, bisa digunakan oleh siapapun dan sangat berarti. Jadi Kak Niara menginginkan dirinya itu menjadi berarti untuk semua orang. Mungkin begitu Kak Niara? Iya, betul gitu. Oke. Selanjutnya Kak Muklis, silakan Kak Muklis. Kak Ya, Muklis. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Waalaikumsalam. bahagia. Saya juga memilih bola karena kalau tadi rekan saya yang sebelumnya memilih bola karena guru olahraga, kalau saya mungkin karena bentuk badan saya juga seperti bola. Iya. Ya, dan juga Oke, bola Kak itu Muklis. bundar, tidak ada sudut-sudutnya, jadi tidak akan melukai orang-orang gitu ya. Empuk kayaknya teh bola mah. Gitu. Terima kasih, saya dari Majalaya SDN Harapan. Oke, terima kasih Kak Muklis. Jangan seperti itu. Yang penting sehat ya Kak ya. Betul, betul, betul. Oke, selanjutnya Kak Jajat juga sama memilih bola. Silakan Kak Jajat. Iya, Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajat Mauludin dari SDIT Bintang Islam yang ada di Kecamatan Ciparai. Saya tadi memilih bola. Kenapa saya memilih bola? Karena dalam di guru olahraga itu, bola itu kalau diajarkan ke anak-anak adalah olahraga yang paling menarik gitu bagi anak-anak. Oke, terima kasih Kak Jajat. Jadi olahraga adalah bola gitu ya. Ya, ya. Oke, yang lainnya Kak Nuraida. Silakan Kak Nuraida. Ya, perkenalkan saya Nuraida dari SDN Sukamana sama dari Kecamatan Paseh. Ya. Kak Nuraida gimana memilih apa? Air Pribadi. aja deh, memilih air. Alasannya apa? Karena air itu mengalir aja, menjalani aja gitu. Oh, Yang ini. jadi kita harus hidup seperti air mengalir begitu ya? Iya, jalani dulu aja deh gitu. Oke, siapa yang belum ya? Kak Agung? Bagaimana Kak Agung? Silakan Kak Agung. Open mic-nya. Oke. Sampurasun. Sampes. Oke. Perkenalkan saya Agung Maulana Iqbal dari SD Negeri Cihalimun 02. Iya, Kebetulan sekolahnya kena gempa, Kak. Oh iya betul Kak Agung. Gimana kabar di sana situasinya? Kalau sekolah yang nggak bisa digunakan itu tiga kelas. Perpus hancur. Jadi sekolahnya di-shift kelas 1, 2, 3 pagi, yang 4, 5, 6 siang. Dan itu pun belum kondusif. Oh iya ya. Ada korban nggak anak siswanya? Untuk siswa kemarin yang mungkin viral itu yang ada yang luka 1 orang, tapi alhamdulillah udah ditangani. Ya, mudah-mudahan Kak Agung di sana semua dalam keadaan selamat ya, dilindungi, dan kita juga semua kakak-kakak ya. Semoga Kertasari membaik. Amin, amin. Semoga Kak Agung memilih sesuatu apa? Apa ya? Api. Oke, kenapa api? Api membara dan tetap semangat. Oke, siapa yang belum ya? Kak Reja udah? Kak Tunggal ya? Itu nilainya dari mana, Kak? Oh, Kak Andi udah belum? Belum. Bangga Kak Andi. Perkenalkan, nama saya Nida Kusuma dari SDN Bojong 1, Kecamatan Majalaya. Saya milih air aja. Kenapa Kak? Sama kayak Buniara. Kita hidup di air, Buniara. Hidup air. Ya, kita membutuhkan air.
Oke, karena pokok ya, penting sekali air itu. Ya. Siapa yang belum ya? Kak Tunggal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggal dari SDN Sukasari, Kecamatan Kertasari, tetangganya Pak Agung. Oh iya, sama ini ya. Lagi Ya, dampak. saya milih gas aja, Kak. Kenapa gas, Kak Tunggal? Yang penting kalau ada ajak apapun, gas aja. Gaskeun. Gaskeun aja, Kak. Iya, oke. Terima kasih Kak Tunggal. Ya, Assalamualaikum. Siapa yang belum ya? Kak Hardian udah? Halo Kak Hardian. Milih duit. Kak Deni. Ada yang pilih uang katanya, Bu. Oh, siapa ya? Siapa yang pilih uang? Pak Agung katanya mau pilih uang. Kenapa? Oke, yang lainnya bagaimana? Siapa yang belum? Biar kita lebih akrab. Pak Eka. Pak Eka, gimana Pak Eka? Silakan open mic-nya. Ya, perkenalkan nama saya Eka Muhammad Nugraha. Saya berasal dari SDN Cibenying 1, Kecamatan Majalaya. Oke. Kak Eka pilih apa? Saya milih merpati karena ingin terbang tinggi gitu. Seperti Pak tadi siapa? Supaya bebas terbang gitu, supaya Pak Reja gitu. Wah, terbang tinggi ya. Oke, terima kasih Kak Eka. Siapa yang belum? Ini baru 12 orang, 3 orang lagi belum masuk. Coba saya ingin konfirmasi kalau Kak Wiwi itu dari kecamatan mana ya? Dari kakak-kakak ada yang satu kecamatan? Ada Bu, dari Pase, cuman susah dihubungi. Iya, saya japri beliau, tidak dibalas, tidak ada respon. Terus sebenarnya Kak siapa Nuraida apa siapa ya? Sudah Saya. konfirmasi. Oh iya, Kaniara suruh masuk lagi. Saya coba di japri lagi nggak ada. Jadi tinggal beliau yang belum masuk LMS. Iya Takutnya Bu, ada kendala. beliau teh lumayan udah sepuh lah Bu. Oh, pantesan ya. Gitu. Jadi kalau buka LMS itu katanya PMM itu dari sekolah sama OPS-nya. Oh, Kayaknya gitu. Tapi dekat nggak sama Kak Niara sekolahnya? Sekolahnya mah lumayan Bu. Harus Jauh. naik dulu harus naik dulu. Tapi mungkin besok sama saya nanti dikonfirmasi dulu Ya, besok lah ke sekolahnya. Kasihan soalnya sayang lah gitu udah terdaftar. Kak Nunung ada nggak ya sekarang? Susah itu Kak Nunung yang saya belum konfirmasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Izin saya screen lagi. Tadi kakak-kakak sudah berkenalan dan dengan pilihan benda hidup atau matinya dan kakak-kakak telah menjelaskannya. Semoga nanti kita ke depan lebih akrab lagi, tidak canggung dan tanggung ya. Sekarang agenda 90 menit itu yaitu materi orientasi program PKG PJOK selama 45 menit. Di mana 10 menit itu kita perkenalan fasilitator dan peserta. Lalu yang 15 menitnya pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang 5 menitnya lagi mengantar melakukan modul 2.1. Lalu pemetaan harapan dan kekhawatiran, nanti ada kesepakatan kelas, lalu perkenalan fasilitator, udah ya mungkin ini. Nanti kita diulang lagi. Selanjutnya 40 menit yang kedua yaitu pemaparan tentang modul 1.1. Bagaimana kakak sudah membacanya? Modul yang tadi saya kirim? Kebetulan belum Bu. Belum, Oke, belum Bu. nanti kita bareng-bareng aja ya. Belum Bu.
Oke, lanjutnya 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda. Lalu, mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Selanjutnya, apa itu reflektif? 7 karakter pada praktik mengajar reflektif. 10 menit kita analisis cerita, dan yang terakhir refleksi dan kita foto bersama. Oke, tujuan dari sesi ini, fasilitator dan peserta saling mengenal. Alhamdulillah kita sudah saling kenal ya. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Selanjutnya, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Baik kakak-kakak, kita mulai. Ada sebuah pertanyaan. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak jawab di kolom chatnya, dikasih nama dulu ya. Saya harap semuanya menjawab, karena ini masuk ke penilaian. Keaktifan kakak-kakak akan saya nilai. Setelah itu silakan di kolom chatnya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan. Kolom chatnya masih. Kolom chat itu ada di yang ada di segitiga, yang seperti chat gitu tuh, yang ada peserta. Silakan. Tanya saya ulang ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, selamat datang Kak Nunung. Kolom chat sebelah mana, Kak? Di sebelah kanan yang ada gambar orang. Chat with everyone di situ. Silakan Kak Nunung, kenapa? Kak Andi mungkin di handphone ya? Buka Gmeet-nya di handphone. Iya Kak, di handphone tadi ininya. Silakan Buka. ada di bawah mungkin. Oke, Kak Niara, tujuan PJOK menurut saya adalah memugarkan kesehatan tubuh anak yang tadinya menjadi lebih sehat lagi. Yang lainnya bagaimana? Kak Nunung, kenapa raise hand? Ada yang bisa saya bantu? Kak Andi, pelajaran PJOK selain untuk kebugaran juga sebagai hiburan untuk para siswa. Selamat siang Kak Nunung. Selamat datang Kakak Nunung. Sangat. Belum ngerti nih. Oke. Kak Nunung pakai handphone? Iya, pakai handphone.
Di bawah itu ada tombol chat. Silahkan Kak Nunung isi. Untuk teman-teman yang pakai handphone, izin Kak mau kasih tahu yang pakai handphone itu ada di bawah titik 3. Nah, Di itu. dalamnya ada pesan dalam panggilan, nah itu chat. Makasih. Sama-sama. Oke, sambil menunggu yang lain, saya ingin Kak Andi menjelaskan pelajaran PJOK selain untuk kebugaran juga sebagai hiburan untuk para siswa. Maksudnya bagaimana Kak Andi hiburan untuk para siswa? Silakan Kak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, setelah seminggu 6 hari belajar materi terus di kelas, terus 1 harinya di lapangan, yaitu hiburan buat anak-anak Bu. Hiburan ya? Jadi Ya. PJOK itu hiburan untuk anak-anak. Ya. Oke. Menyenangkan Bu. Pelajaran paling menyenangkan Bu. Oke. Kak Denny untuk memfasilitasi kebutuhan jasmani, kesehatan, dan siswa. Kak Nuraida, tujuan olahraga menurut saya membantu minat dan bakat siswa di sekolah. Oke, Kak Nuraida, mohon dijelaskan kenapa tujuan olahraga itu menurut Kak Nuraida membantu minat dan bakat siswa. Maksudnya seperti apa, Kak Nuraida? Jadi menurut saya anak mempunyai bakat di olahraga bisa dikembangkan prestasinya dalam program olahraga kayak seperti O2SN kan bisa gitu. Seperti itu. Ya. Kita tampung dulu semuanya ya, nanti kita jelaskan. Kak Muklis, pelajaran PJOK di sekolah bertujuan meningkatkan untuk membina peserta didik mencapai kebugaran dan gaya hidup yang aktif, yang diimplementasikan dalam pelajaran di dalam kurikulum. Kak Reja, tujuan PJOK yaitu mengembangkan peserta didik melalui kegiatan jasmani, baik fisik juga emosional peserta didik. Kak Fani, mengembangkan siswa-siswi membangun aspek sosial, mental, sosial, dan juga kesehatan. Kak Jajat, tujuan pelajaran PJOK untuk meningkatkan kekuatan fisik. Kemudian, pelajaran PJOK selain untuk mengembangkan fisik dan juga kesehatan, PJOK juga mengembangkan mental dan meningkatkan semangat belajar peserta didik. KEK mengajarkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Lalu Kak Agung, tujuan PJOK untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Oke, tadi saya ingin jawaban dari Kak Nuraida meningkatkan minat dan bakat siswa. Apakah terpenuhi Kak Nuraida, siswa belajar pelajaran PJOK bisa meningkatkan siswanya itu mencapai tujuan prestasi? Apakah itu kondusif tidak? Seminggu sekali siswa belajar bisa meningkatkan prestasinya. Menurut Kak Nuraida bagaimana? Oh, tidak juga sih Bu, tidak juga, tidak juga. Cuman kan itu dari minat, dari bakat anaknya, dilihat dulu dari bakat anaknya. Kalau ada bakat anaknya mungkin bisa gitu. Kalau tidak ada bakat, ya begitulah. Oke, dari semua kakak-kakak ada yang bilang untuk meningkatkan kebugaran. Saya ingin bertanya, apakah pembelajaran PJOK selama 1 minggu 1 kali bisa meningkatkan kebugaran? Kalau di dalam pelajarannya mah kurang. Kurang ya? Tapi sebagai alat pembinaan bisa. Pembinaan, tapi kan di situ siswa bukan seorang atlet. Biasanya kan yang dibina itu seorang atlet. Oke, kita nunggu yang lainnya. Dari semua jawaban kakak-kakak tertuju tentang meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan kekuatan fisik, lalu sosial emosional,
lalu juga ke kebugaran gaya hidup aktif. Saya izin screen lagi ya. Oke, dari pertanyaan tadi sudah kita melihat jawabannya. Terus, apakah betul PJOK untuk prestasi dari data ASEAN G40 terakhir dari tahun 1982 sampai 2018, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, hal ini menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbangkan prestasi di Indonesia. Selanjutnya, ada yang menjawab tadi sebagai hiburan Kak Eka ya mungkin. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan open mic. Atau raise hand. Kak Nunung itu bisa raise hand-nya dihilangkan. Apakah ada yang bisa menjawab? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Silakan. Ada yang bisa menanggapi? Kak Nunung akan menjawab? Enggak. Oke, soalnya Kak Nunung itu raise hand. Kak Tunggal, silakan. Agar membentuk karakter sportivitas kerjasama. Jadi maksudnya di sini saya ingin kakak-kakak tahu dulu tentang paradigma PJOK di sekolah. Apakah PJOK itu sebagai hiburan atau sebagai menyumbang prestasi atau meningkatkan kebugaran? Apakah kondusif selama satu hari dalam satu minggu itu melakukan kegiatan itu? Silakan. Oke, kita lanjut. Apakah betul PJOK untuk hiburan? Kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apa betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Soalnya pengalaman pribadi saya sendiri juga mungkin ketika di jam pelajaran suka digunakan kerja bakti. Pelajaran olahraga, sok kerja bakti we barudak. Apakah kakak pernah melakukan seperti itu? Tidak dong. Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah. Silakan Kak Muklis, Raisen, ada yang bisa disampaikan? Izin menanggapi ya, Bu. Iya, Mbak. Setelah saya telah lagi pembelajaran PJOK di sekolah itu tidak hanya untuk membangun kebugaran jasmani semata gitu, tapi untuk mengembangkan minat dan bakat anak dan juga nilai-nilai emosional, spiritual, sosial. Sarananya melalui kegiatan-kegiatan pendidikan jasmani gitu. Jadi tujuannya untuk mengembangkan potensi anak dengan sarana-sarana yang ada di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Makanya kadang kebersihan juga diajarkan gitu, kebersihan lingkungan, kebersihan diri di dalam
pelajaran PJOK. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mulis. Terus saya mau ingin bertanya, apakah siswanya dapat tentang pembelajaran PJOK? Apakah dari minatnya itu prestasi, dari hasil kerjasama misalnya gotong royong membersihkan? Apakah di situ terdapat pembelajaran PJOK-nya? Karena kan dari PJOK itu sendiri pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Apakah siswanya itu dapat tidak Pak ketika dikasih kita ruang untuk gotong royong, terus pembinaan atlet untuk nanti ke depan O2SN mungkin ya, karena kita dituntut ya. Saya rasa kita guru olahraga itu dituntut untuk mempunyai atlet dari sekolah masing-masing. Silakan, apakah ada yang bisa pendapat yang lainnya? Kak Tunggal, silakan. Kak Nunung. Ataupun ada misalkannya PJOK di satuan pendidikan akan dihapuskan. Bagaimana menurut pendapat kakak-kakak di sini? Ketika PJOK dihapuskan di satuan pendidikan, karena mungkin PJOK itu tidak penting. Karena SMK ya, kelas 12 itu sudah dihilangkan. PJOK di SMK kelas 12 sudah tidak ada. Mungkin lama-kelamaan PJOK itu akan dihapuskan. Bagaimana pendapat kakak-kakak? Apakah setuju? Mangga yang lainnya? Halo. Kalau menurut saya tidak setuju ya Kak. Ya. Karena dengan adanya PJOK itu ya seperti yang sudah dikatakan teman-teman yang lain untuk membangun minat bakat anak-anak. Karena kalau dihilangkan nanti minat bakat yang anak-anak dalam olahraga itu kita larinya kemana gitu kalau misalkan PJOK dihilangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Niara. Yang lain bagaimana? Apakah setuju PJOK dihilangkan? Misalnya seperti ini, kakak-kakak ada sebuah pertemuan, misalnya dengan Pak Menteri nih. Lalu Pak Menteri membicarakan bagaimana PJOK kita hapuskan di satuan pendidikan. Apa yang kakak-kakak ingin sampaikan kepada Pak Menteri itu? Dipertimbangkan dulu gitu Bu. Tidak bisa langsung nggak ada gitu, jadi dipertimbangkan dulu gitu. Oke, kita pertimbangkan. Yang lain bagaimana? Kak Muklis? Ya, karena pendidikan itu adalah sarana untuk memanusiakan manusia, sementara kebutuhan untuk kesehatan adalah kebutuhan utama dan yang paling basic manusia, maka menurut saya PJOK itu tidak bisa dihilangkan dari pendidikan untuk siswa-siswa di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mulis. Jadi PJOK itu sangat penting ya untuk kita semua. Yang lainnya bagaimana? Kak Andi bisa menambahkan? Kak. Pelajaran PJOK itu makanan yang sangat penting gitu, yang sangat vital gitu mengajarkan tentang kita kebersihan dari PJOK gitu. Itu Bu menurut saya. Ya, terima kasih Kak Eka. Jadi mungkin PJOK itu sangat penting ya. Bisa meningkatkan kebugaran, sosial emosional, dan mungkin juga menurut saya pribadi anak-anak itu suka bahagia mungkin ya ketika pelajaran PJOK dan sangat dinanti. Ya. Apakah kakak seperti itu di sekolah? Pelajaran yang ditunggu. Iya Bu. Iya, gitu. Pelajaran yang ditunggu. Hiburan kan Bu tadi. Baru datang juga sudah. Oke, kalau yang saya pelajaran PJOK itu hiburan Bu. Hiburan. Saya juga ingin menanyakan
ketika PJOK itu menjadi pelajaran favorit, apakah menurut kakak-kakak itu apakah gurunya, apakah pelajarannya? Gurunya, Bu. Gurunya. Dua-duanya. Gurunya seperti apa? Gurunya, Bu. Dua-duanya. Dua-duanya, Bu. Kayak gurunya, kayak ya. Gurunya, Bu. Apalagi guru. Dua-duanya, Bu, dua-duanya. Guru dan pelajarannya juga. Karena kan pelajarnya selalu di luar gitu, Bu. Jadi selalu ditunggu-tunggu untuk keluar anak-anak gitu, Bu. Oh, Karena kalau di jadi dalam mungkin mumet. Ya, kali. Jadi mungkin seperti ini ya paradigma dari PJOK itu sendiri di sekolah, karena satuan sekolah dasar ya satuan pendidikan itu sebagai sarana untuk belajar dan berproses. Jadi saya harapkan jangan samakan PJOK itu sebagai alat karena mungkin prestasi itu bisa di luar jam pelajaran PJOK ya. Iya, kalau untuk prestasi, Bu, di luar jam pelajaran. Jadi maksudnya paradigma PJOK itu kita harus pendidikan karena kebanyakan ya prosesnya harus menciptakan learning, situasi belajar. Jadi berproses siswa itu. Jadi kita harus menanamkan pelajaran yang menyenangkan. Alhamdulillah tadi seperti kakak-kakak bilang kita itu sangat ditunggu-tunggu di sekolah, baik dari gurunya sendiri maupun dari pelajarannya itu sendiri. Kita lanjut lagi ya, izin saya screen lagi. Tadi sudah dijelaskan PJOK itu sebentar. Untuk kebugaran jasmani. Sekarang tantangan utama PJOK, yaitu krisis identitas, di mana kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Lalu krisis arah, di mana tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the wild child. Lalu dengan krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Kita membutuhkan rekonspitualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik, di mana tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Maksudnya kan pedagogis ini karena kita satuan pendidikan yang berproses dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Lalu di sini PJOK memfasilitasi belajar menikmati dengan ada involving, engaging, happy fun, dan enjoy. Apakah ini semua ada di PJOK? Kakak-kakak? Ada, Bu. Ada. Oke. Sekarang perkembangan pembelajaran PJOK, di mana kondisi pada saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkannya itu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Lalu praktek pembelajaran yang cenderung inklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkannya itu pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi kita jangan pernah memisahkan, karena seperti inklusi ya, siswa kita itu unik semua. Jangan pernah kita kesampingkan yang berkurang, siswa yang kurang, siswa yang malas, kita paju bersama. Lalu kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang diharapkannya pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Karena tadi ketika BBGP Pagangan, intinya dari semua kegiatan PKG ini, kita menghantarkan peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jangan hanya di sekolah saja, nanti semakin dewasa, mereka tetap untuk aktif sepanjang hayat.
Lalu tujuan dan dampak programnya itu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik secara mandiri berpartisipasi dalam kegiatan jasmani sepanjang hari. Oke, kakak-kakak, apakah masih on? On, Bu. On, Bu. Masih, Bu. Saya ingin On, Kak. Ya. Takutnya ngantuk. Oke, saya harapkan kakak-kakak open kameranya ya. Semuanya saya ingin open kamera. Kita ice breaking dulu biar tidak ngantuk. Apa sambil kerja? Ya. Oh ya, Kak Nyara sambil itu ya res renang. Ya, betul, Kak. Maaf. Iya. Gak apa-apa. Oke. Siapa yang belum open? Kak Deni bisa Semangat open? Bu Niara. Kak Hardian? Oke, biar tidak ngantuk, saya ada ice breaking sebentar. Kakak-kakak lihat di sekeliling kakak-kakak apakah ada benda atau alat? Ada ya? Kak Andi? Masih bingung Kak Andi. Masih ada yang Oke. baru. Dalam hitungan 10 detik, saya menginginkan kakak-kakak untuk bergerak mencari benda yang warna biru. Silakan, mau benda apapun itu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kak Jajat, ayo Kak Jajat. Benda apa ini? Benda apa ini? Tadi kurang dengar. 8, warna biru ya. 9, 10. Ayo Kak Jajat, ada? Oke, Kak Reja, apa itu tas? Kapani, apa itu kapani? Ini raket, Bu. Kebetulan Oke. ini warnanya biru. Pasnya, ayah. Kak Agung, apa itu Kak Agung? Oke. Kak Nunung, ada Kak Nunung? Ada bara-bara birunya? Kak Andi, apa itu? Tutup botol, Ibu. Oke, Kaniara, Nuraida, Kaniara apa? Oke, pelampung ya. Kebenaran ada warna biru. Kan Nuraida. Cat pagar. Yang dekat aja. Pulpen. Kak Deni apa? Peluit, Fluid. Kak. Peluit. Oh, eta mah bendanya, senjata Standby. olahraga. Kak Hardian? Pomade, Bu. Pomade warna naon eta mah sanes warna biru. Warna biru, Bu. Oh, biru. Kak Biru Jajat? tua. Biru tua. Kak Jajat apa? Power bank, Bu. Oke, untung ayahnya warna biru. Iya. Oke, sekali lagi ya. Tadi kan benda warna biru. Sekarang silakan kakak-kakak mencari benda yang berbentuk bulat. Kak Ani jangan itu lagi. Kalau saya Silakan boleh, yang berbentuk bulat. Oke, Kak Agung. Bulat, apapun itu. Oke, Ini kamu bulat, tulis Bu. apa itu? Helm. Bola, Bu. Helm, Bu, Kak Andi, helm. Kak Reja, apa itu? Jam tangan ya? Kaniara lagi mencari. Ayo Kaniara. Mangkok. Bola, Bu. Nah, Bola. kayak baksoan itu mah. Kan Nuraida. Oke, Kak Jajat. Double tip, Bu. Double tip. Oke, terima kasih. Biar kakak-kakak tidak ngantuk saja. Kak Nunung ya? Kak Nunung mana? Ada benda warna apa yang lingkaran? Apa itu?
Oke, kita lanjut lagi ke materinya ya. Saya izin screen lagi. Kita lanjut lagi. Sekarang baru juga modul 1 belum juga ya. Sekarang kita langsung ke pengantar modul 2.1. Sebentar, ada telepon nih. Sebentar kakak. Kita lanjut lagi. Sekarang itu pengantar lakukan modul 2.1. Walaupun kita masih modul 1, kita akan pengantar melakukan modul 2.1. Jadi, pembelajaran ke-1 itu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak ya atau bapak ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Tugas kakak-kakak atau bapak ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang bapak ibu sedang lakukan. Teknisnya seperti ini, praktikan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi 30 menit itu kakak-kakak tanpa ada editan. Kegiatan itu dari pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas Bapak, Ibu, atau kakak untuk menggunakan penyangga kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Selanjutnya, suara guru harus terekam. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Bapak, Ibu, atau kakak melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet dan Zoom. Itu mungkin nanti ketika kita tatap muka ya, Bapak Ibu memanfaatkan headset dan telepon genggam terhubung online. Lalu unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul yang kakak lakukan dan link rekaman di LMS. Batas waktunya itu tanggal 22 Oktober pada saat elaborasi modul 2.1. Jadi nanti kakak-kakak ditugaskan membuat video sebelum nanti kita tatap muka. Tanggal berapa ya tatap muka kita 27 Oktober ya. Kakak-kakak sudah membuat video berdurasi 30 menit tanpa ada editan dan itu sudah termasuk kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Oke, sekarang pemetaan harapan dan kekhawatiran. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, dari sini nanti saya akan kirimkan link Padlet dari Combo Chat. Nanti kakak-kakak bisa jawab pertanyaan ini semua. Oke, sebentar ya. Silakan kakak-kakak klik link Padletnya. Nanti diisikan.
Tulis nama kakak-kakak di situ. Silakan klik. Yang pakai handphone gimana? Susah tidak? Kamu klik, bisa? Untuk tulis Bisa namanya di mana ya, Bu, menuju ya? situs. Gimana kamu klik? Untuk menulis namanya di mana ya? Biasanya langsung ada itu, kalau enggak langsung di situ aja di komentarnya, nama aja langsung. Sudah bisa? Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Yang pertama ya, ada muncul tidak? Muncul itu nama sendiri terus sama di komen apa Ya, gitu jawabannya. ya, betul. Lalu yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Dan yang ketiganya, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan. Izin Kak, apa saya sudah muncul itu komen saya? Bentar. Sudah di send? Soalnya belum muncul. Buat saya ulangin lagi. Tadi Ya, ada tulisannya apa gitu. Tulisnya namanya di mana, Pak? Enggak, langsung aja juga nggak apa-apa. Tuh, Kajajat, ada Kajajat. Nama pertamanya nama juga nggak apa-apa. Baru Kak Jajat, Kak Muklis, Eka, Tunggal, Kak Deni, untuk apa yang diharapkan kakak dapat selama pendidikan PKG,
Kak Jaja, harapan saya dengan pendidikan PKG ini adalah ingin menambahkan wawasan dalam pembelajaran PJOK. Kak Muklis, saya berharap kegiatan ini dapat membuat saya lebih berkualitas sebagai guru PJOK. Kak Eka, keinginan untuk belajar dan meningkatkan kompetensi diri sebagai pendidik. Kak Tunggal, agar meningkatkan pemahaman terhadap kurikulum PJOK. Kak Deni, semoga saya bisa menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi setelah mendapatkan ilmu di pendidikan PKG. Kak Reja, harapan saya mengikuti PKG menambah wawasan dalam mengajar. Oke, ini diisi ya kakak-kakak semua, soalnya ini nanti akan masuk ke penilaian keaktifan kakak-kakak dalam kegiatan Nggak kekirim, langsung hilang? Hmm? Nggak kekirim langsung hilang itu gimana ya? Coba klik lagi Kak. Oh gitu. Kak Nuraida di handphone apa di laptop? Di laptop. Kok coba lagi Kak, klik lagi. Coba. Coba kalau yang saya sendiri nggak ada. Itu gimana ya? Nggak ada bagaimana Kak Naira? Pesannya jadi nggak ada. Pesannya? Klik lagi. Cobain. Udah diklik. Udah, yang mana lagi? Yang mananya ya diklik? Ini gitu. Oh, nggak ada sih. Soalnya itu nanti kan ada sebuah pertanyaan, nanti kakak tambah komentar, lalu send itu udah. Iya udah, tadi baru satu, mau pas kedua karena udah ada yang masuk jadi nggak ada. Apa waktunya habis gitu apa gimana? Enggak, saya tidak dikasih waktu. Bentar, nggak kurang ngerti. Iya, sambil belajar aja ya. Iya. Tadi paling bawah mungkin ya. Oh jadi harus diulangi lagi di bawah gitu? Iya, silakan dibawa ulangi aja. Jadi kalau keluar diulangi lagi ya. Coba. Oke, yang lainnya sudah? Kok gini sih? Oke, sambil nunggu.
Kalau sambil ngerokok gak apa-apa. Jangan kelihatan aja pas gitunya. Oh iya. Biar gak ngantuk. Iya, jam rawan soalnya ya. Kak Reja udah? Oke, sambil menunggu, saya izin screen lagi. Sudah beres semua? Gimana, sudah selesai? Kita lanjut ya kakak-kakak. Izin screen lagi. Oke, dari semua yang kita dilakukan, kita akan ke kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi mungkin saya juga berada di sini bukan sebagai paling tahu tentang olahraga ataupun bukan maksud menggurui ya kakak-kakak. Kita saling sharing saja, saling tukar pengalaman kakak-kakak di sekolah nantinya. Jadi saya inginkan seluruh peserta itu aktif ketika kita dalam Jimit ini. Terus yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi ketika nanti ada kakak-kakak yang open mind sedang berbicara, kita hormati ya, dan kita berpikir terbuka tentang apa yang pendapat kakak-kakak nanti jelaskan. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Selanjutnya, beraktivitas atau berpartisipasi penuh, karena ini menjadi penilaian untuk kakak-kakak dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Dan yang kelima, ya, ini yang saya harapkan semua bisa melakukan, yaitu kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Saya harapkan apapun yang terjadi, saya harap semua kakak-kakak menghidupkan kameranya. Apakah bisa? Kalau tidak bisa Masa gimana kalau bisa Kak? Bu? Kalau tidak Tidak lagi bisa ketika bekerja. bekerja apa Kak? Siapa Kak Hardian? Iya Bu, ini kebetulan saya kan merangkap sebagai operator, sedangkan di sini masih. Nggak apa-apa Kak, on cam aja. Oh Bisa iya, iya. Kakak nanti hilang gitu, tapi masuk Siap. lagi. Ya. Siap Bu. Ya, oke.
Kak Eka gimana? Buka open kamera. Iya, Bu. Yang lainnya Mati redup bisa, Bu. mungkin Ya, kalau ada redup, ya, atau redup. ya, asal jangan nggak ada aja hilang, nanti Kak Eka kemana ini? 2 JP hilang. On off, Enggak, Kak, Bu. on off. On off, Bisa kan on off, kakak-kakak? ada ya. On off ya, Bu. Ya, yang lainnya Kak Fani ya. Kak Fani bisa open kamera? Bisa, Bu, siap. Oke. Kak Muklis? Kak Nunung terus raise hand dari tadi, Kak Nunung. Oke, dilanjut nanti kita ke materi modul 1.1. Ini udah kita mulai ke tugas-tugas ya kakak-kakak. Stop lagi. Karena waktu kita tinggal 30 menitan lagi lah ya. Karena tadi kita masuk jam 13.15. Saya izin screen lagi untuk modul 1.1. Oke, kita mengenal ke refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tadi kan sudah disampaikan dan kakak-kakak berpendapat tentang paradigma atau perubahan paradigma di diri guru PJOK. Kalau kakak-kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atau bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Selanjutnya yaitu peserta mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agendanya yaitu mengenal refleksi dan apa. Lalu nanti ada analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini kata Albert Einstein. Oke, kita pertama mengenal mengapa refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Silakan kakak-kakak jawab di kolom chatnya lagi. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan. Pertanyaannya, mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Silakan. Ayo. Atau ada yang langsung open mic, silakan biar nggak di chat, tombol chat, biar langsung kita diskusi bersama. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Ya Kak, menurut Reja sangat penting melakukan refleksi, yaitu supaya tahu kekurangan dan kesulitan apa dalam pembelajaran PJOK. Juga untuk memperbaiki bahwa pembelajaran yang telah kita lakukan harus lebih meningkat gitu Kak. Terima kasih. Oh, iya. Oke, terima kasih Kak Reja. Yang lain ada? Kak Muklis, untuk membiasakan diri mengungkapkan pendapat dan aspirasi dalam proses yang sedang berlangsung. Kak Andi bilang pentingnya untuk melihat peningkatan dalam proses pembelajaran. Kak Hardian, menurut saya pentingnya refleksi untuk membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam belajar dan mengajar PJOK. Oke.
Selanjutnya pertanyaan kedua mungkin Kak ya. Saya ingin menanyakan, apa itu refleksi? Silakan. Bisa di kolom chat atau bisa open mic. Refleksi untuk mengetahui kekurangan kita. Muklis, refleksi adalah kegiatan interaktif untuk menempatkan umpan balik. Yang lainnya bagaimana? Memikirkan, Kak Hardian, memikirkan hal yang sudah dilakukan. Oke, sambil nunggu lagi yang lain. Oke, yang pertanyaan yang ketiga itu, apa yang kita refleksikan sebagai guru PJOK? Apa yang kita refleksikan sebagai guru PJOK? Saya ingin langsung open mic aja dari Kak Agung. Coba Kak Agung. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kak Agung? Atau yang lainnya ada yang bisa? Open mic-nya langsung aja. Kak Agung, silakan. Oke, siap Kak. Mungkin merefleksi itu adalah kita memikirkan sesuatu hal yang pernah kita lakukan mungkin ketika kita mengajar. Jadi kita bisa melihat kekurangan apa ataupun apa yang harus dipertahankan ketika itu baik dalam proses mengajar. Oke, itu dari Kak Agung. Saya ingin dari Kak Jajat. Kak Jajat, pertanyaannya, refleksikan sebagai guru olahraga. Apa itu refleksi? Gimana Kak? Oh, yang pertanyaan yang ketiga itu, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oh ya, refleksikan sebagai guru PJOK, Kak, contohnya ketika kita belajar, ya, belajar bola. Misalkan ada sebagian anak yang bisa, sebagian anak yang kurang bisa, terus nanti direfleksikannya ditanya gitu, apa kenapa nggak bisa itu gara-gara apa gitu Kak? Apa yang bikin susahnya gitu Kak? Jadi seperti umpan balik mungkin ya? Ya Kak. Oke, kita lanjut lagi, screen lagi. Dari pertanyaan ketiga tadi, kakak sudah menjawab. Tindakan seorang guru. Di tindakan rutin mungkin mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, lain-lain. Itu kegiatan rutin. Apakah kakak suka melakukannya? Suka Kak.
Ya, Sekarang suka. nah, kita refleksikan perbaikan, tindakan reflektifnya. Kita mengabsen dengan cara berbeda atau menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Lalu memberikan kalimat instruksi bahasa yang berbeda. Saya ingin mendengar dari kakak-kakak, ada nggak yang mengabsen dengan cara berbeda? Pengalaman kakak-kakak di sekolah, ada cara lain nggak dari mengabsen? Kalau saya mengabsen siswa yang tidak hadirnya saja, Kak. Oke, berarti itu langsung ya, jadi tidak satu-satu. Iya. Yang lain bagaimana? Siswa yang tidak hadir ngacung di rumah gitu, Pak. Iya. Mungkin Pak Eka nanya ke teman-temannya ya. Dibawa dulu ke sini, iya, tanya ke teman-temannya. Kalau ada yang sakit gitu, datang ke Ya, jadi sekolah. lebih efektif ya, jadi nggak lama ya, tidak mengulur-ngulur waktu. Karena kan tadi seperti kakak bilang, PJOK itu pelajarannya sangat dinanti. Jadi kalau kita mengulur waktu, nantinya kan jenuh ya anak-anak. Lalu ada nggak dari kakak-kakak menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu? Dari yang tadinya menyampaikan materi hanya seperti biasa, sekarang menyampaikan materi dengan tambahan atau alat bantu. Ada tidak? Belum pernah, Kak. Ya gimana Kak Tunggal? Lewat Infocus, Bu, proyektor. Proyektor. Memberikan materi dulu ya, pemahaman dulu ke anak-anak seperti itu. Iya. Berarti ada perubahan dari Kak Tunggal yang biasanya rutin menjadi tindakan reflektif. Lalu minta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ada tidak pengalaman dari kakak-kakak di sekolah? Kita pernah, Bu, lewat permainan. Seperti apa Kak? Ya, untuk dibariskan, jadi permainan sambil membuat lingkaran, terus berkelompok. Nah, kelompok itu langsung baris. Oke. Terus ada yang memberikan kalimat instruksi dengan bahasa berbeda, ada? Dari kakak-kakak? Saya mah dengan peluit aja, Bu. Oke, dengan satu peluit aja ya Kak Niara. Jadi anak-anak Ya, langsung. betul. Ya, berarti itu tidak mengulur waktu ya. Jadi kita langsung ke tujuannya. Oke, dari semua itu ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, di mana memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Terus selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan belas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Selanjutnya melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesional. Dan terakhir itu berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ada analisis cerita ya kakak-kakak. Kalau kakak-kakak sudah buka modulnya itu di sana ada tentang cerita. Di mana saya bacakan ya, nanti kakak-kakak bisa mengimplementasikannya, itukah reflektif ataupun rutin. Ada cerita, Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola kering basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapang untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda tinggi apa murid harus melompat untuk menembak bola kering basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable.
agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, maka fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan di akhir pelajaran. Setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Ada pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini atau kakak-kakak selama ini. Lalu apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan atau kakak lakukan. Nanti yang cerita itu kakak-kakak silakan jawab di LMS ya. Nanti buka LMS-nya, ada refleksi itu. Terus mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG, PJOK di LMS. Dan sampai jumpa bertemu pada sesi Maya selanjutnya. Jadi kakak-kakak, saya ingin bertanya, apakah ada kesulitan membuka LMS-nya? Aman Bu, aman. Udah. Aman. Ini 2 orang tidak hadir, kayaknya Kak Aman, Wiwi. Bu. Aman. Aman, ya. Kak. Alhamdulillah. Selasa ini ataupun setelah kakak-kakak selesai kita, silahkan buka LMS-nya. Di situ ada tugas tentang tadi cerita itu dari Pak Raga, silahkan kakak-kakak isi. Lalu umumkan tugas ini kakak-kakak silahkan isi. Ya, siap kakak-kakak? Ya. Batas pengumpulannya kapan, Bu? Siap, Bu. Biasanya ada di LMS, due date-nya ada nanti. Biasanya sih cepatnya, nggak dinanti-nanti, biar bahasa Sunda Jongjon. Gitu. Kak Nunung, bagaimana Kak Nunung? Halo, Kak Nunung. Ada kendala dari LMS-nya, Kak? Kak Nunung dari tadi terus raise hand, ada yang dipertanyakan? Kak Nunung. Oke, kita hari ini ada 13 peserta, berarti 2 orang yang tidak hadir. Buat kakak-kakak yang temannya tidak masuk, tolong dikasih tahu. Ada Kak Agung, Kak Andi, Denny, Eka, Kak Eka, Arlin, Jaji, Muklis, Kak Wiwi sepertinya nggak ada. Karija, Kak Tunggal. Ini juga absen sangat menentukan ya. Jadi dari 19 pertemuan cuma bisa izin itu 2 kali. Nah, tapi menurut saya sih jangan izin, lebih baik nanti nilainya juga beda. Kak, saya mau MOC gimana, Kak? MOC-nya tanggal berapa? Besok pembekalan nih sorean gitu. Oh, nanti Kak Andi besok ketemu sama saya ya. Saya juga sama MOC. Aduh, kita ketemu di sana, Ibu. Ayah batur Pak ya. Ada ya, itu alasan berarti, gak ada alasan. Aduh, Kak. Ya, jadi gini Kak Andi, nanti ketika MOC, sepertinya yang dari pihak sana bisa mau kelonggaran waktu. Jadi nanti mungkin Kak Andi gelombang berapa? 10 apa 11? 11. Oh, 11. Mungkin ada tanggal-tanggal berapa? Nanti kakak bisa izin ke pihak panitia di sana. Oh ya, ya. Ya, jangan sampai nggak hadir. Jadi kakak izin, Ibu Bapak, saya mengikuti PKG. Hari ini ada kata Maya. Boleh saya minta waktunya? Biasanya mereka dikasih izin nantinya. Oh ya.
Emang boleh bawa HP pas waktu Ya, emosi? nanti handphonenya dikasihin dari pihak panitia. Nanti diambil ya Oh iya. handphonenya. Nanti dikasih pinjam lagi. Udah itu selesai, Kak Andi kasihkan lagi handphonenya. Sekali. Ya. Ya, Nah, ya Kaniara gimana? aduh, iya maaf. Ini Kak, maaf ya sambil bekerja Kaniara gitu. tenggelam, Ya, ya. tenggelam. Soalnya dilihat dari jadwalnya pas bentrok sama kerja lagi sayanya gitu Kak. Ya, betul. Ya mohon maaf ya Kak Niara, bukannya tidak care gitu ya terhadap jam Kak Niara kerja. Kita saling-saling aja. Kalau nanti kita malam biasanya suka ngantuk Kak. Saya merasakan dulu waktu jadi peserta ketika jam malam itu luar biasa berat. Walaupun mungkin sekarang juga ngantuk ya. Ini jam rawan biasanya gitu. Udah makan, udah sholat. Biasanya langsung tidur ya kakak-kakak. Iya. Jadi maaf ya jadi fokus ke sini, fokus ke anak gitu. Nggak apa-apa. Yang penting Kak Niara full aja hadir. Ya, siap. Makasih Kak. Ya. Bagaimana kakak-kakak? Apakah ada yang emosi lagi dari kakak yang lain? Atau Kak Andi? Nanti bertemu ya. Kak Agung? Oke, untuk sesi hari ini modul 1.1 mungkin sampai di sini. Kakak-kakak yang lebih jelasnya lagi silakan baca. Itu di semua ada tugas-tugasnya, perintahnya nanti ada. Kakak-kakak tinggal isi. Jangan sampai mengulur waktu. Itu tidak lama due-date-nya, tidak sampai 1-3 hari. Langsung aja, biar nanti saya langsung dinilai. Kakak untuk hari ini mungkin, oh ya, Kak Nunung bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi, Kak Nunung? Oke. Kalau bisa sih, menurut saya lebih baik di laptop ya. Kalau di HP itu susah nanti ketika ada komen atau Padlet nanti ke depannya. Tapi nggak apa-apa lah, kita saling aja ya. Ya, rebutan Oke, sama istri. Iya. Ini saya mohon maaf apabila pemberian materinya kurang maksimal. Mohon maaf lagi juga sebesar-besarnya. Bukan maksud menggurui kakak-kakak. Kita sama-sama ya belajar. Di mana kita harus menjadi guru olahraga yang berpihak pada murid. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 25 September hari Rabu. Jam 13.30 aja ya kakak-kakak, gimana bisa? Insya Allah. Ya, 25 September. Ya, jadi nanti 13.30 itu udah jadi nggak ngaret lagi. Tadi ngaret 15 menit. Jadi saya pengen 13 sebelum 13 itu kalian kakak-kakak sudah masuk gitu. Jadi nanti biar waktunya kita cepat. Bisa kakak-kakak? Insya Allah. Bisa, insya Allah diusahakan. Kayak gini paling juga. Ya, nggak apa-apa. Pani, halo Kak Pani. Kita foto bersama dulu ya. Sebelum mengakhiri. Oke. Kita teh kelas 15 ini teh. Apa ya kodenya? Ini gitu. 15. Atau gini, lope. Gini aja. Oh. Oke, siap ya? Bila. Ini Kak. Ya. Ayo Kak Tunggal, Kak Reja, Kak Hardian, Kak Nunung. Bentar, Bu. Oh. Siap ya? Senyum manisnya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya ini dulu. Selesai lagi ya. Satu kali lagi, mana? Lope. Siap ya? 1, 2, 3. Oke.
Baik kakak-kakak, untuk hari ini dicukupkan sampai saat ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan walafiat melaksanakan kegiatan PKJ. Amin. 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 Jangan bosan-bosan dengan saya. Mohon maaf ya kakak-kakak apabila saya banyak kesalahannya karena kita sami-sama masih berproses. Terima kasih kakak-kakak. Ya, sama-sama. Sama Bu. Sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih.